Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Harmoni semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di podcast Harmoni Punya Cerita. Seperti biasa saya Yosef dan rekan saya. Saya Ageng. Halo Pak. Hai, baik. Long time no see ya? Oh iya. Terlalu banyak cerita gitu ya. Iya betul. Banyak. Siapa di depan kita? Ada siapa Pak Wajib? Ada siapa ini kayak udah nggak asing lagi sih kalau di Harmoni. Ya, ini adalah dua orang narasumber, Kang Diki. Iya. Morgan Alamsah dan Kang Iqbal Morgan. Senior Muharram, dua orang sales and marketing departemen yang ada di Hotel Harmoni. Jadi sebenarnya kalau di Hotel Harmoni kan salesnya ada 4. Ini perwakilan dari Boys-nya apa? mungkin, Pak. Boysnya kan ada yang 2 perempuannya juga. Iya. Ini Kang Diki Alamsah dan Kang Iqbal. Apa kabar, sehat? Luar biasa Bapak. Revenue Sangat tercapai ya? luar biasa. 3M tercapai dong ya? Alhamdulillah. Oh, ya. Alhamdulillah. Bisa Dikit lagi, Pak. Mudah-mudahan lebih Pak. Bisa Amin. umroh ya. Amin. Amin. Apa Kang Yosef mau nanyain apa sama mereka? Ya tentunya mungkin seputar penjualan mungkin karena mereka memang tugasnya berkutit di penjualan kamar. dan Tahu gak mereka sebenarnya juga kayak mirip tuh wajahnya tuh ya, Iya. kayak di kakak. Mau bilang gitu tadi Pak. Ah. Ini adik kakak atau memang gimana ceritanya konsepnya? Kita adik kakak, tapi beda tahun, beda tanggal, beda bulan, beda ibu, beda bapak Ada gitu. bapak. Tapi Disatukan masih oleh pekerjaan. Disatukan. Dan disatukan oleh pekerjaan di Hotel Harmoni. Iya. Makanya nggak aneh istilahnya ada junior. Yang junior yang mana? Saya bapak yang Yang junior. senior? Yang ini Adiknya bapak ya? yang Jadi senior. panggilan besarnya junior dan senior. Senior, gitu. iya. Masya Allah. Ya. Kalian berarti untuk Untuk senior dulu ya. Iya. Ya untuk senior aja dulu. Junior. Junior. Takutnya dibilang melangkahi senior. nggak apa-apa. Oh iya. Kenapa sampai jadi dibilang senior junior? Jadi gimana itu ceritanya? Jadi dibilang senior junior kalau Pak Iqbal itu kan senior. Iya. Jadi beliau itu udah banyak melanglang buana lah ya di hotel-hotel di Indonesia gitu, terutama di Jawa dan Bali gitu Oh, ya. pernah ada Iya. pengalaman gitu ya. Jadi ada hotel yang waktu itu sangat terbesar dan termegah di kota Garut. Beliau di sana sebagai sales juga. Terus ada di apa namanya? Di Bandung gitu ya, sampai sekarang masih ada pun hotelnya dan beliau menjadi sales yang pertamanya jadi sales dan sampai sekarang jadi sales gitu ya. Terus yang keduanya kalau kita sales call ke perusahaan atau ke dinas atau kemanapun itu, Iya. Pak Iqbal selalu ada kenalannya di sana. Jadi misalkan ya, kita nih saling ya. baru ke pagarnya nih kita lihat misalkan ada dinas A, Pak Iqbal udah langsung, kalau Diki nyari dulu sebentar dinas A siapa ya. Kalau Pak Iqbal, oh saya udah tahu ada si ini di sini, hayu langsung. Wah. Jadi benar-benar senior itu. Mantap ya. Gitu. Katanya juga Keren lah. kemarin itu ya nyalek jadi apa namanya calon anggota legislatif, cuman karena suaranya kurang akhirnya nggak kepilih gitu ya, Pak. Nggak dapat kursi gitu Pak? Dari Nggak partai dapat mana? kursi. Dari Salah satu partai aja kita nggak sebut. Atau independen namanya. mungkin. independen Nggak partai. Jadi Oh, partai ada. karena memang Pak Iqbal itu juga memang dulu aktivis dan memang juga dikenal, terutama di daerah Samarang ya. Tuang demo ya. Ya jadi enggak. Lagi di RW Pak. mencoba lagi gagal. Peruntungan. peruntungan Iya. legislatif, tapi Legislatif memang ya mungkin harus berjuang lagi tahun 2029. Semangat Pak Iqbal. Semangat ya. Iya. Apalagi tuh. Nyalek, jadi kan ngobrolin sales ya. Iya nggak apa-apa, Kok jadi tapi kan nyalek? kita cerita Tinggal pengalaman lagi di RW juga. Kemarin gagal, jadi jadi sales lagi gitu. Pak Iqbal tuh senior sales. Oh gitu. Jadi karena dia memang lebih senior, lebih berpengalaman, makanya dibilang senior. Kalau junior baru brojol gitu. Baru lahir. pegang hotelnya bukan pegang mungkin ya, kalau jadi sales di hotel mungkin baru Hotel Harmoni Ya, aja. aja ya. Tapi kan sebelumnya pernah jadi personal assistant salah satu di perusahaan besar gitu ya. Jangan Sampai salah. bisa ke Garut ya. mana? Ke luar negeri katanya, pernah ke Iya. Malaysia, Thailand, apa perusahaan yang besar yang ada di Iya, Garut kalau nggak salah ya. Iya betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Kenapa sana. bisa pindah jadi sales di Hotel Harmoni, padahal secara kerjaan kan personal assistant itu lebih keren, lebih bagus. Fleksibel juga apa ya? Gitu. Iya. Panjang Bapak ceritanya. Ya, dipendekin aja. Dipendekin aja. Poin to poinnya gitu maksudnya. Poin to poin penting poinnya. aja. Jadi kalau diceritain mungkin waktu itu pingin mencoba sesuatu yang baru, terus Diki pindah ke Jakarta waktu itu sama Jakarta sama ke Bandung. Jadi salah satu rumah sakit di Jakarta sama salah satu Jadi perawat. Ini kan kalau enggak kalau rumah sakit pasti kan Biasa perawat. Iya, dan dia perawat ya Pak. Iya. Jadi di rumah sakit bagian pendaftaran. Oh, pendaftaran. Ya, gitu. Oke. Terus di Jakarta, terus di Bandung, di salah satu
terserba atau itulah ya tempat kebutuhan kayak gitu. Terus di sana waktu itu berpikir gimana sih mau pulang ke Garut, nyari lagi gitu. Cuma alhamdulillahnya sempat ke kafe dulu, udah ke kafe nyari lagi. Waktu itu sempat beberapa kali jadi IO, terus ngadain acara di Harmoni dan jadilah mau di Harmoni. Jadi pas karena jadi IO ngadain di Harmoni, acara di Harmoni, iya. Akhirnya bisa tertarik kerja di Hotel Harmoni. Iya gitu. Bergabung. Pak Iqbal, kalau cara meyakinkan tamu supaya sebagai sales supaya tamu itu meyakinkan tamu bahwa supaya tamu itu acaranya ataupun nginapnya di Hotel Harmoni seperti apa? Kalau secara menurut Pak Iqbal gitu. Kalau secara saya pribadi sih Pak ya, sebagai senior kayak gitu ya. Kalau senior mah insya Allah masih banyak lebih senior lagi. Oh gitu. Pak Diki juga senior Pak, sebelumnya jadi GM Pak, jangan gitu. salah itu. Oke, kayak gimana? Ya itu masih yang saya jalanin pribadi Pak ya. Ya banyak hal sih Pak ya, terutama poin to poinnya kita tahu dulu lah kebutuhan tamu itu seperti apa. Nah kita cocokkan dulu nih dengan ketersediaan sama fasilitas yang kita punya. Oke. Nah itu secara umumnya mungkin seperti itu. Tapi poin yang lebih pentingnya Pak, yang udah saya alamin itu, kita nyambung dulu Pak sama tamu. Oke. Nyaman dulu, kalau ngobrol tuh nyambung. Oh dia tuh, misal nih contohnya, saya tuh sebenarnya nggak suka tuh hobi dia tuh Pak ya. Misalkan hobi si tamu itu misalkan golep. Nah saya kan nggak tahu tuh main golep gimana, sticknya juga nggak tahu, apalagi belum punya juga gitu kan. Nah kita tuh masuk ke dunianya gitu Pak. Minimal kenal dulu Kedi. Ya. Tahu nama Kedi gitu kan. Pak ini Kedinya cantik gak gitu ya. Oke, terus. Mungkin itu salah satunya. Tapi kita mungkin kalau kitanya belum tahu, mungkin kita lebih bertanya atau intinya gimana caranya biar mereka tuh tertrigger untuk menceritakan hobi mereka gitu Pak. Terus. Nah, kita jadi pendengar yang baik gitu Pak. Nah, biasanya di sana yang prosesnya agak lama gitu. Karena kalau ngobrolin bisnisnya mungkin nggak terlalu lama Pak ya. Maksudnya udah baku lah seperti itu aja gitu. Tapi dengan nyambungnya seperti itu, tamu yang banyak ngobrol, tamu yang banyak bercerita tentang kesukaannya, nah itu rata-rata mereka seneng gitu Pak. Jadi gak langsung bicara ke bisnis, tapi ngobrol dulu kayak gitu baru bicara bisnis gitu ya? Tapi itu lihat dulu situasi dan kondisinya. Kadang kan ada tamu yang showing cepet-cepet, ada juga lagi nyantai, ya intinya mah kita harus tahu dulu lah, selain kebutuhan kita juga tahu dulu masuk ke dunianya gitu Pak. Gitu. Harus ada pendekatan personal mungkin. Betul. Ya banyak sih selain itu juga gitu. Kalau menurut cuman salah satunya gitu itu. Kalau menurut junior Adiki sama mungkin ya Pak, seperti yang di senior barusan bilang mungkin seperti itu emang. Sama mungkin kalau dari Diki tambahannya, kalau Diki itu bukan tipe orang yang suka ngobrol panjang gitu ya. Bukannya kalau sales itu kita harus punya komunikasi yang tadi betul Pak, pendengar kayak gitu, bisa ngobrol lama banyak. Betul, kalau misalkan gini, kita harus cari dulu nih poin intinya apa. Misalkan poin intinya itu tamu mau ada kegiatan, misalkan tanggal sekian, kebutuhannya A, B, C, D dan lain sebagainya. Kita udah dapat harga dan lain sebagainya. Oke, itu udah kita keep. Nah, terus untuk meyakinkannya, kita kasih unjuk bahwa kita itu memiliki kelebihan atau unik atau enggak. Kelebihan kita itu seperti apa sih? Kenapa harus milih kita gitu? Kelebihan kitanya ditonjolkan. Nah setelah itu kayak gitu biasanya kita ada blank dulu nih. Kita udah sebutkan misalkan nanti kalau makan malamnya kita bisa di area garden, ibu makan malam kita itu enaknya itu sama barbecue, nanti diiringi dengan musik dan lain sebagainya. Jadi satu daya tarik, misalkan habis meeting mereka barbekyuan terus ada musik, jadi press lagi mungkin ya untuk besoknya. Nah udah kayak gitu mereka biasanya udah tertampung, udah dipahami dan lain sebagainya. Barulah kita masuk ke ranah personal, dalam artian tadi seperti senior bilang, misalkan tanya hobinya, alamatnya di mana. Kalau hobi sebenarnya Diki nggak terlalu banyak hobi juga, jadi kalau Diki biasanya lebih ke ibu tinggalnya di mana. Oh iya saya tinggal di Samarang. Ibu abi ge sami orang Samarang. Ibu linggihna di mana? Abi mah di Pakidulan, di Cikajang misalnya, atau di Mamengpeuk gitu. Saya juga Kalimantan. Pikir-pikir heula Pak Iqbal. Ya tapi itu emang rata-rata Pak Diki seperti itu. Ya, nyambungnya tuh
sami gitu. Iya gitu. Jadi emang Diki juga kan misalkan kenapa berani bilang kayak gitu. Yang pertama misal kalau di Samarang Diki masih ada keluarga Samarang, Pakidulan juga masih ada gitu. Terus kalau misalkan daerah Wanaraja juga masih ada. Jadi ketika ditanya mereka, oh saha misalkan ini Bu ininya Diki loh ini. Oh gitu. Jadi emang ngobrolnya pun jadi enak karena itu Diki menguasai gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya hobi misalkan, oh ibu hobina apa misalkan, Diki abi mah golep gitu. Diki udah langsung blank. Ibu nona tuh golep Tahu sama kadinya kan. Pendekatan personanya lebih ke asal dari mana. Iya gitu. Jadi kalau misalkan udah dari sana udah ngobrol ini biasanya misalkan kalau akhirnya itu kata-kata terakhirnya misalnya ibu ayo atuh meni kita kan sama-sama dari daerah nih masa iya sih ibu nggak bantu nih penjualan Diki bulan ini misalkan nanti kan Diki juga pasti bakal all out ke ibu bantu gitu kan kayak gimananya akhirnya dari sana timbullah mungkin kalau kata bahasa ya trust mungkin atau enggak oh iya kita sama-sama orang daerah nih kita harus saling memajukan. Nah makanya dari sana timbullah. Jadi kalau sales itu PD penting gak sih? PD percaya diri bagi sales harus banget Pak. Kenapa? Ya kalau kita nggak pede tamu juga nggak yakin gitu Pak. Oke. Jadi harus pede mah. PD kayak nomor gitu. 1 Nomor 1 ya. Meskipun ya secara ya mungkin kita tidak terlalu mengetahui tadi bilang misalkan hobi dan lainnya, tapi kita pede aja gitu. Kita bilang oh ya saya juga bisa, saya juga kenal, saya juga gitu. Betul. Mungkin salah satu pede biar juga tamu merasa percaya sama kita gitu ya. Kemudian cara bagaimana sih menjalin komunikasi yang baik dengan tamu tuh Pak Iqbal? Kan ya salah satu sales itu kan salah satunya lebih dengan komunikasi gitu ya, ngobrol dengan tamu. Nah, bagaimana menjaga relasi komunikasi yang baik dengan tamu seperti apa? Ya selain ya maksudnya komunikasinya harus lebih detail Pak. Karena kan misal nih contoh, tamu tuh pengen ada acara tanggal sekian, kebutuhannya dari A sampai Z lah ibaratnya gitu ya. Ya kita harus tulis detail gitu. Misalkan contoh, kopi breaknya nih jam berapa nih mulai naiknya. Terus kebutuhannya si kopi break tuh di plating atau dibufekan. Nah gitu. Jadi itu, intinya ya contoh detail lah karakter tamu, jadi juga ngobrolnya juga enak gitu. Ya ada juga yang banyak yang simpel Pak. Jadi tamu tuh Kang ini bufetnya jam sekian udah ready. Ini jadi udah detail dari tamunya sendiri ada, tapi ada juga kita yang harus lebih detail gitu. Kita yang susun gitu. Iya, jadwalnya sampai selain PD apa lagi sih? Selain yang harus dimiliki oleh sales selain PD gitu. Selain PD. Ayo Bapak Diki. Selain PD ya kita harus pandai bukan melihat, bukan skill komunikasi pandai, mungkin ya. Ya betul, skill komunikasi juga perlu. Tapi kita pandai, maksudnya tamu ini tuh tadi meyakinkan gitu ya. Maksudnya tuh meyakinkan tamu itu dia yang awalnya saya ke Harmoni mau tanya-tanya aja. Nah dari tanya-tanya itu harus deal. Kalau misalkan meskipun dulu sempat Diki baca mungkinnya ada buku itu kalau 10 orang yang bertanya mungkin satu yang goalnya gitu ya. Yang closing. Nah mungkin di sana kita benar-benar harus menunggu 10 orang yang datang buat bertanya sama kita. Ataupun yang nunggu satu orangnya yang dealnya. Tapi gimana sih caranya 10 orang ini 10-10-nya deal. Jadi ya gitu. Nah gitu. Jadi emang kita harus ngobrol, harus bertanya gitu komunikasinya tadi harus benar pas respon. Sebenarnya tamu itu nggak mau tahu kita lagi tidur, kita lagi di jalan, kita lagi apa. Kalau misalkan dia lagi ingat saat itu dia perlu takutnya dia lupa dan nggak mau di chat by phone, ya kita benar-benar harus mendengarkan dulu gitu. Oh iya ibu gimana keinginan kebutuhannya apa tadi tambahannya apa, meskipun misalkan baru beres showing atau baru beres dari hotel keluar, oh iya Mas Diki tadi saya lupa. Kalau misalkan emang kita abaikan gitu, emang mungkin dari 10 tadi kita harus closing 10 karena kita abai jadi 9 gitu kan. Jadi karena kita ini abai bukan dalam artian abai mengabaikan tamu ya, tapi misalkan kita lagi ya ibu hapun dan tadi kita lagi online dulu sama tamu yang lain dan lain sebagainya gitu ya. Tapi karena kita abai, sebenarnya kalau phone itu emang diangkat aja dulu. Oh ya ibu gimana ini kita minta izin juga masih bisa sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan udah tamu percaya terus merasa dihargai kan mereka juga bakalan lebih total ke kitanya. Terus kalian ini gak
menurut kalian gimana? Sales itu juga seorang entertain gitu, artinya dia harus bisa nge-entertain kayak tamu seperti itu, bener gak sih? Sales itu harus bisa juga sebagai seorang entertain gitu, bener gak? Apalagi kan sekarang dunianya persaingan cukup ketat ya. Kompetitor Pak ya gitu. Entertain itu kalau tamu mau ya kita juga tamu. Tadi Pak Iqbal bilang misalkan hobinya golf ya minimal kita juga bisa main golf, misalkan tamu nyanyi kita ajak juga karaoke aja gitu, harus seperti itu gak sih? Bener gak sih? Ya tergantung situasi dan kondisinya sih Pak ya. Betul. Kalau misalkan memungkinkan dan masih ibaratnya masih di dalam apa ya, dalam ranah yang oke gitu ya, nggak apa-apa gitu. Ya misalkan nih contohnya misal, aduh Pak Iqbal, ayo tuh main golf bareng misalkan, contohnya topiknya yang tadi gitu Pak ya. Nah saya kan belum bisa nih, tapi kan si tamunya tahu nih. Saya itu belum bisa. Nah, terus tamunya udah ngajak gitu. Ya selama itu di luar jam kerja, ya kita nggak apa-apa, ayo aja gitu. Biar apa? Kalau tamunya senang karaoke gitu. Karaokean bareng yuk kan gitu ya. Temenin saya karaoke gitu. Di mana tempat kan karaoke yang cocok gitu. Iya betul. Ya kan, kalau di Garut saya tahu tempat karaoke. Kan kita sebagai sales yang baik mau menservis tamu ya tentu kita juga ajak karaoke ke kayak gitu kan gitu. Daripada tamunya kecewa terus akhirnya tamunya gak jadi kan gitu kan. Apalagi kita antar aja sih Pak. Antar aja. Karena kalau nyanyi saya kurang bisa. Kurang bisa. Nanti kalau saya nyanyi bubar nanti Pak. gitu. Kok Adiki sendiri sama? Nah ini kalau nyanyi kalau Pak bisa ya Adiki ya bisa. Aman ya. Album apa aja udah bisa ya. Kalau misalkan tadi entertain ya dalam masih konteks wajar, it's okay sih ya Pak. Maksudnya mungkin kalau misalnya gini, kalau yang telahnya itu misalnya enternya seperti yang tadi Bapak kita misalkan hobi tamunya hobi main golf, terus kita diajak main golf. Sebenarnya emang kitanya blank, nggak tahu ya golf itu seperti apa, mainnya kayak gimana. Di sana kita mencoba terbuka aja gitu ya, daripada misalnya kita pura-puranya ya oh iya Pak saya sering golf loh, saya juara dan lain sebagainya, tapi enggak misalkan bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan Mas Diki saya pingin golf dong misalkan di sini, di mana? Oh boleh Pak, kita ada di Ngamplang misalkan ya. Bapak boleh deh nanti saya temenin, tapi ada jalur yang lainnya. Bapak nanti saya temenin untuk golfnya, tapi Bapak untuk akomodasi golfnya udah kita siapkan. Nah, di entertain kitanya itu bukan hanya menemani golfnya aja gitu, tapi memfasilitasi. Jadi dibantu, sehingga tamunya itu misalkan si adik mah geuningan golf lagi teu bisaeun, saya teh jadi nanti jeung babaturanna. Tapi setidaknya udah terakomodir gitu ya. Meskipun misalkan di sana tamunya misalkan sama yang dari dari lokasinya misalkan ada yang golf juga main di sana, terus nanti kita ikutin. Tapi mungkin di sana kita sambil scroll juga sambil belajar misalkan. Pak kalau ini misalkan nanti Bapak masuk ke sana langsung itu namanya apa ya, misalkan sambil ngobrol dan lain sebagainya. Jadi ke kitanya juga ada pengetahuan baru, terus ke Bapaknya juga jadi lebih atraktif, mungkinnya lebih trust juga, lebih senang gitu. Oh iya, ternyata Diki nemenin itu bukan hanya melemparkan saya ke yang lain atau memfasilitasi saja, tapi ditemenin juga sambil belajar dan akhirnya timbullah kecocokan. Terbangun chemistry. Gitu ya. Terus ini sekarang kan juga persaingan hotel juga cukup lumayan ketat ya kalau di Garut, apalagi ada hotel baru mau dibangun, kemudian hotel lama juga branding kayak gitu. Menurut kalian branding itu perlu gak sih? Branding. Sangat perlu. Kenapa tuh? Ya kalau kita maksudnya gini, kalau nggak di branding orang tahu kita tuh dari mana gitu. Soalnya kan hal yang wajib lah ya. Jangankan perusahaan Pak, diri aja harus di branding kan. Kita harus menunjukkan kita yang terbaik, sempurna mungkin, mungkin sebaik mungkin. Kalau bisa yang jeleknya jangan tahu gitu kan. Nah apalagi perusahaan gitu Pak. Jadi orang tuh kalau kita brandingnya bagus, keren, jadi juga membuat orang pengen mencoba, pengen datang ke Hotel Harmony kayak gitu. Ya salah satunya sih Pak konten-konten yang bikin orang tuh penasaran atau konten-konten yang mereka tuh butuhkan gitu. Sebisa mungkin cari yang orang lain belum ada tapi mereka tuh pada butuh gitu. Gitu. Terus kalau melihat persaingan hotel di Garut sendiri seperti apa dilihatnya Pak Junior? Oh iya. Kenapa Pak Junior? Melihat apa namanya persaingan hotel? Sebenarnya kalau melihat persaingan hotel ya, karena Diki baru juga di dunia hotel,
Tapi Diki adalah asli daerah Garut mungkin ya, maksudnya itu di daerah Cipanas terutama. Kalau dulu mungkin hotel yang bagus itu adalah KSA mungkin ya, Diki singkat gitu ya. Terus kesininya ada Hotel Purple sama hotel Green, itu jadi daya apa ya, maksudnya jadi berkembang juga ya gitu. Sekarang ada tambahan lagi yang lain dan sebagainya. Kalau dipikir sih menjadi menjadikan Garut lebih baik lagi. Terus persaingannya, kalaupun misalkan bisa bersaing secara sehat, tapi untuk memberikan Garut yang terbaik itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Buat menarik wisatawan, kalau misalkan di tiap malam minggu hotel yang di Cipanas kita sudah membeludak, nggak bisa menampung wisatawan yang lainnya. Misalkan ada hotel yang di pusat kota, kenapa enggak juga di sana gitu. Oke. Yeah. Terus seberapa pede sih Pak Senior sama Pak Junior melihat persaingan ini? Pede maksudnya ya, meskipun di tengah persaingan yang memang semakin ketat, kita pede bahwa Harmoni pasti akan menjadi pilihan pertama. Produk kita unggul gitu. Produk kita lebih bagus, pilihan pertama kayak gitu. Seberapa pede Pak Iqbal? Kalau saya sih Pak, insya Allah 100% pede. Kenapa harus pede? Ya kita emang ngejual Harmoni gitu ya. Saya kan hidup di Harmoni gitu ya. Gitu. Harus pede gitu ya. Harus pede, harus maksimal gitu. Ya karena kan selain kita hanya harus pede juga Pak, ibaratnya gini, kita pede 100%, Harmoni memberikan yang terbaik gitu Pak ya. Ya tapi kan selain pede juga kita harus mempertahankan pelayanan gitu Pak. Misal yang tadi nih, kita sama tamunya udah chemistry-nya udah oke, udah dekat, hubungannya tuh bukan bisnis to bisnis lagi tapi udah personal gitu ya. Nginep satu kamar aja udah langsung di Harmoni gitu. Tapi kita juga harus ke semua departemennya harus kompak gitu Bu. Pak, maaf. Dari mulai security sampai sampai front office, housekeeping, kebersihan juga harus oke, makanan harus bagus, pokoknya semua lah Pak. Harus kita harus jaga gitu. Kalau Junior seberapa pede melihat persaingan ini? Kalau kita lihat hotel namanya hotel lokal gitu. Kalau di gini, tadi kan Bapak bilang sendiri juga ya, ada brand image gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan kita itu harus mempertahankan, kenapa kita harus, kalau ditanya pede pasti pede, 100% pede, percaya dirinya itu dengan mempertahankan adalah Harmoni itu best view in Garut gitu. Salah satu brand image-nya mungkin ya. Salah satu brand image-nya. Nah, ini mungkin bisa pupus mungkin dalam waktu 5 tahun atau 6 tahun ke depan atau 10 tahun mungkin ya. Tapi kita harus ada lagi nih nanti mungkin setelah 10 tahun mungkin ada dibangun lagi di sebelah kita yang tadinya best view jadi enggak ada view-nya mungkin kayak gitu. Di brand image lagi nih, apalagi nih, jadi sehingga kita itu kalau misalkan ke Garut itu kita best view in Garut, kita ke Garut nginep di mana? Di hotel Harmoni. Karena best view in Garut misalkan. Terus misalkan nanti terjadi misalkan si Harmoni itu udah kehalang, sekarang udah banyak bangunan tinggi dan sebagainya. Ada image baru lagi. Kalau ke Garut kita pingin hotel itu yang kids friendly lah gitu ya, misalkan ramah anak-anak misalkan dan keluarga. Jadi misalkan di sana nanti kita dengan ada mini zoo-nya, ada playground-nya, ada waterboom-nya, kolam anak hangatnya dan lain sebagainya. Jadi kan itu daya tarik sendiri. Jadi mereka kalau ke Garut saya pinginnya di sana. Di lain itu juga kan kid friendly dan nggak terbuka buat umum. Jadi kan selain percaya diri, kita juga menelaah ke diri kita untuk apa sih yang kita bisa tunjukkan lagi. Berinovasi mungkin ya. Kebetulan Harmoni juga udah punya itu. Jadi bila mana nanti ini momen-momennya dikeluarin lah. Saya ngobrol dengan sales kita ya Pak. Ya memang ini harus 2 episode kayak gitu. Iya betul. Ada sesi 2 mungkin Pak nanti. Oke, boleh. Terus jadi mungkin kesimpulannya bahwa bahwa seorang sales itu harus pede, kemudian juga bisa mampu berkomunikasi yang baik dengan relasi, meyakinkan tamu, dan tetap meskipun di tengah persaingan yang cukup ketat, ya kita
kalau produk kita juga cukup bagus, brand image kita juga cukup bagus, ya kita 100% pasti pede masih bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada kayak gitu. Itu sahabat Hotel Harmony gitu Kang Yosep. Seperti itu ya. Baik, sahabat Harmony semuanya, nggak terasa waktunya. Ini agak formal ngobrolnya, padahal sebelum ini ya, Iya. nanti sesi 2-nya. Sesi 2-nya lebih agak kita gali nyantai. lagi. Ya, betul, baik. Dan diingatkan kembali ya untuk sahabat Harmony semuanya untuk tetap subscribe dan like video kita, dan mungkin nanti di kesempatan yang lain kita akan menghadirkan kembali narasumber-narasumber yang tentunya bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman atau sahabat Harmony semuanya untuk selalu menjadi atau memfavoritkan Hotel Harmony sebagai akomodasi sahabat Harmony semuanya. Baik, akhir kata saya Yosep Maulana. Saya Ageng. Undur diri. Terima kasih untuk narasumber dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.